Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti, Pak Arif apa kabar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar baik, Bu Alhamdulillah Cici. baik, Bu. Bu Yanti, Pak Arif, nih saya dapat amanah dari Bapak Kepala Sekolah. Kita akan mengadakan supervisi toh. Nah, saya menjadi observernya Bu Yanti nantinya. Nah, kemudian kira-kira Bu Yanti, apa yang mau diamati atau mau dinilai nantinya? Ya. Kalau dari saya, minta tolong untuk diamati secara keseluruhan ya, Bu. Mulai dari keterampilan saya dalam bertanya, terus kemudian intonasi yang saya gunakan, terus penguatan umpan balik saya sebagai coach kepada coachi, kemudian evaluasi dari pertanyaan yang saya gunakan itu sudah baik atau belum begitu, Bu. Oke, Bu Yanti, siap. Ini kan cuma untuk evaluasi kita ya. Mudah-mudahan dengan adanya evaluasi ini pembelajaran kita menjadi lebih lancar ya, Bu Yanti ya. Nggak apa-apa toh? Oke, ya siap, Bu. Oke, mari kita ke lokasi. Selamat siang, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bu, kabarnya hari ini, Bu? Saya sehat, Pak Arif. Saya perhatikan Pak Arif sedang kurang semangat nih hari ini. Kabarnya Eh, sehat, Pak? Alhamdulillah kalau kabar baik, Bu. Hanya saja ini, Bu, kemarin kan saya itu eh, mencoba ini ngajak anak-anak itu melakukan pembelajaran di luar. Pas Mm-mm. kegiatan wirausaha itu kan saya ingin maunya itu kan memanfaatkan lingkungan sekitar karena di sini kan Iya, banyak di masyarakatnya kan banyak apa ya yang berwirausaha seperti itu kan. Nah, ternyata apa ya pas kegiatan itu saya itu kewalahan, Bu. Mm-mm. Kewalahannya karena ternyata dari beberapa anak itu malah hanya hanya lari ke sana kemari dan itu tidak fokus dengan pembelajaran, Bu. Tidak sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai di pembelajaran itu, Bu. Seperti itu, Bu, dari pas di kegiatannya. Oh, berarti kalau saya bisa menangkap nih dari penjelasannya Pak Arif, berarti sebenarnya Pak Arif itu ingin melaksanakan pembelajaran di luar kelas P5 supaya anak itu bisa mendapatkan pengalaman secara langsung, tetapi kenyataannya malah banyak anak yang eh, bermain di luar konteks tujuan dari P5 begitu ya Pak ya. Iya, betul sekali, Bu. Kemudian eh, apa nih yang bisa Pak Arif dapatkan dari percakapan kita kali ini nanti? Pak Arif ingin apa dari percakapan kita nanti? eh Harapannya nanti ketika selesai saya sharing ini, saya itu mempunyai sebuah apa ya, Bu, sebuah solusi dari apa sih pembelajaran yang baik yang bisa apa ya, bisa memfasilitasi siswa gitu, Bu. Misalkan tadi ada yang kalau siswa yang tadinya hanya lari-lari ketika di pembelajaran di luar, itu bagaimana saya bisa memfasilitasi, Bu. Seperti itu, Bu. Harapannya seperti itu. Oke, berarti semoga nanti Pak Arif setelah sesi ini dapat mendapatkan pencerahan begitu ya Pak terkait Iya, dengan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya supaya bisa pas begitu, tidak melenceng dari tujuan pembelajaran sehingga banyak anak yang tidak tercapai ketika melaksanakan pembelajaran begitu. iya, Bu. Eh, Selain itu, situasinya sekarang seperti apa, Pak Arif, ketika mengajar itu? Kalau saya kan mengajar biasanya kan lebih kalau kalau tidak di buku ya saya langsung eh, lebih suka di lapangan seperti itu, Bu. Misalkan ketika buku ya anak lebih
apa ya, saya berikan textbook, kemudian anak mempelajari dari buku, terus setelah itu kalau memang itu membutuhkan anak mempraktikkan di luar, nanti dipraktikkan di luar, Bu. Misalkan kayak kayak yang seperti yang kemarin terakhir saya lakukan itu, malah ternyata anak-anak tidak sesuai dengan harapan saya. Ternyata anak-anak itu malah ada yang lari ke sana ke sini seperti itu, Bu. Nah, ketika Pak Arif itu menggunakan pembelajaran textbook atau menggunakan pembelajaran di luar kelas, tetapi masih ada anak yang berkeliaran ke sana kemari, tidak melakukan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya, eh, yang mempengaruhi hal tersebut apa, Pak? Kenapa anak tersebut masih ada yang berkeliaran ke sana kemari? Mungkin karena ini ya, Bu, apa eh, mungkin keinginan anak ya, Bu, yang berbeda mungkin ya, Bu, dari keinginan anak. Mungkin kalau anak itu karena lari-lari itu mungkin karena nggak tidak nyaman ketika harus belajar di luar, makanya dia Hmm. menyampaikan rasa kecewanya atau rasa tidak nyamannya itu dengan lari-lari, mungkin seperti itu. Kemudian ketika tugasnya itu kan berarti otomatis dari itu tugasnya anak tidak terselesaikan, Bu, ketika itu. Nah, ketika kita mengamati nih, melihat dari permasalahannya Pak Arif, anak yang sehingga tidak mengerjakan tugas karena kegiatan pembelajaran yang mungkin kurang menyenangkan bagi mereka, begitu ya Pak. Sekarang yang diinginkan Pak Arif itu seperti apa, Pak? Anak-anak. Yang yang saya inginkan itu ketika pembelajaran itu semua anak tadi yang anak itu lari-lari itu mungkin bisa bisa saya fasilitasi dengan apa ya, dengan yang sesuai dengan keinginan anak itu, dia anak tersebut maunya pembelajarannya yang seperti apa. Misalkan saya nggak nyaman kalau pakai pembelajaran ini, saya maunya ini, nah itu saya ingin berusaha yang seperti itu, Bu. Oke, berarti kalau saya tangkap Pak Arif ini ingin mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan impian anak begitu ya Pak, supaya anak itu bisa nyaman belajar dengan Pak Arif sehingga tercapai juga tujuan pembelajarannya, anak juga dapat belajar dengan maksimal, memaksimalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki begitu ya Pak Arif. Iya, Eh, betul. apa ini yang membuat keinginan Pak Arif itu bisa terwujud? Pak Arif itu harus melakukan apa supaya anak itu bisa mencapai keinginannya belajar sesuai dengan impiannya? Pak Arif harus melakukan apa? Mungkin hal yang pertama harus saya lakukan, saya harus apa ya, eh, sharing dengan anak-anak terlebih dahulu, Bu. Sharing bagaimana, misalkan anak si A maunya belajar apa, seperti apa, modelnya apa, kemudian si B itu jadi saya harus mengetahui semua keinginan anak. Misalkan anak itu kinestetik atau audio atau audiovisual atau yang lainnya seperti itu, Bu. Jadi saya akan berusaha sharing-sharing dengan anak-anak. Ketika anak-anak itu mungkin pas tidak jam pelajaran, tapi bisa kita ketika istirahat kita, misalkan anak-anak di kantin, saya ikut ke kantin ikut ngobrol dengan anak-anak, mungkin anak akan merasa nyaman dengan saya tanya itu, berarti anak tidak tertekan, mungkin, Bu, seperti itu, Bu, langkah pertamanya, Bu. Oke. Eh, ketika Pak Arif sedang sharing dengan murid yang namanya anak SD begitu ya, Pak. Ada kalanya dia itu bercerita tidak sesuai dengan hatinya, hanya manut sama temennya. Misalnya temennya, saya senang belajar itu Pak, kalau sambil bermain gitu. Lah nanti bisa juga ada anak lain terus angger manut saja. Saya juga Pak sambil bermain begitu. Padahal yang aslinya anak tersebut kemungkinan memiliki eh,
potensi yang baik ketika ia belajar dengan menggunakan gambar-gambar begitu, Pak. Lah, caranya Pak Arif untuk membuat supaya anak ini hasil sharingnya sesuai dengan isi hatinya, kejujurannya itu bagaimana, Pak? Biar Oke. dia tidak hanya ikut-ikut temannya pada saat menjawab sharingnya dari Pak Arif itu tadi. Oke, kalau untuk itu ya saya akan sharingnya mungkin yang pertama eh, kita sharing secara ya, kayak seperti tadi secara klasikal ya seperti itu kalau klasikal kan berarti otomatis eh, bisa anak itu apa ya, mungkin ikut-ikutan temannya, tetapi Hmm. nanti setelah secara klasikal kan saya akan tetap akan lebih apa ya dari hati ke hati lah misalnya anak itu ketika anak itu sendiri kita langsung tanya tanya dengan ajak ngobrol ya secara tidak langsung nanti kita arahkan anak itu eh, menyampaikan apa yang mereka inginkan, Bu. Misalkan kita ngobrolnya dari luar konteks di pembelajaran dulu, tetapi nanti akhirnya kita arahkan ke pembelajaran, Bu. Ya. Oke, setelah Pak Arif tadi melakukan sharing nih dengan murid supaya Pak Arif mengetahui keinginan minat mereka belajar itu gaya belajarnya seperti apa. Nah, selain itu ada lagi enggak Pak kiat-kiat Pak Arif supaya anak itu bisa belajar sesuai dengan keinginannya Pak Arif tadi tercapai tujuan pembelajarannya, anak belajar menjadi senang. Nah, selain sharing dengan murid, apalagi Pak? Oke, kalau yang pertama kan sering dengan murid, kemudian yang kedua saya akan mencoba apa ya koordinasi dengan atau sharing koordinasi dengan guru kelas yang sebelumnya, Bu. Pasti karena di guru kelas sebelumnya itu pasti udah tahu kondisi anak dia, anak itu yang seperti apa itu kan. Kemudian selain dengan guru kelas di bawahnya itu karena di sekarang ini kan kita mudah untuk berkomunikasi dengan orang tua, bisa baik itu melalui grup WA maupun kita hubungi langsung. Nah, kemungkinan langkah berikutnya yaitu dari setelah guru dan setelah anak, guru, kemudian saya akan mencoba apa ya komunikasi dengan orang tua anak. Bagaimana anak itu cara anak itu belajar di rumah itu seperti apa? Mungkin saya bisa mengadopsi dari yang orang tua sampaikan, Bu, seperti itu, Bu. Ya. Setelah Pak Arif sharing dengan murid, rekan guru, terus orang tua, Pak Arif kan nantinya menemukan nih minat belajar murid, gaya belajarnya. Mungkin ada yang visual, audio, kinestetik. Nah, itu rencananya Pak Arif akan membuat apa untuk eh, memfasilitasi murid yang visual, audio, kinestetik? Oke, kalau yang untuk memfasilitasi itu mungkin eh, pastinya tidak bisa ya Bu untuk bisa difasilitasi semua itu anak ya untuk itu saya akan mencoba yang setidaknya sebagian besar anak bisa terfasilitasi yaitu bisa kalau untuk yang audio mungkin saya akan membuat apa ya anak-anak itu dengan apa model rekaman suara atau yang lain yang penting anak itu eh, bisa tersampaikan apa yang diharapkan. Kemudian kalau yang apa yang anak yang visual itu bisa mungkin karena saya itu lumayan suka dengan mengedit-edit video, mungkin saya akan mencoba mengajak anak baik itu membuat belajar melalui video maupun nanti anak itu saya ajak untuk apa ya membuat video-video sederhana seperti itu, Bu. Mungkin tugasnya nanti anak membuat video seperti itu, Bu. Mungkin bisa Oke, jadi seperti itu. ya.
Bisa juga ya Pak yang dilakukan oleh Pak Arif nanti yang audio dengan rekaman suara, yang visual dengan berbagai gambar, yang kinestetik nanti bisa membuat rekaman video begitu ya Pak Arif. Eh, apa nih yang memastikan bahwa rencana Pak Arif melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan keinginan murid itu nanti bisa berjalan dengan baik? Keyakinan saya yang pertama, eh, yang pasti karena mungkin dari apa ya dari dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi ini kan anak-anak otomatis akan apa ya merasa nyaman ya Bu. Anak akan merasa nyaman ketika mengikuti pembelajaran. Jadi saya rasa itu akan apa ya menambah motivasi untuk anak juga Bu. Iya, berarti itu juga termasuk kriteria keberhasilannya Pak Arif begitu ya melaksanakan pembelajaran bidang diferensiasi, kriterianya bisa dikatakan berhasil kalau anak merasa nyaman, terus dapat belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya murid begitu ya Pak. Iya Bu. Eh, kapan ini Pak Arif akan melaksanakan pembelajaran ini Pak, yang Eh, berdiferensiasi? Saya secepatnya ya Bu, mungkin setelah ini karena ini kan pas saat ini karena baru kegiatan uji coba, jadi nanti setelah uji coba ini saya akan menerapkan atau mencoba mempraktekkan bersama anak-anak. Pertama, mungkin tetap akan melakukan sharing-sharing dulu dengan anak Bu. Tuh. Ya. Siapa nih yang Pak Arif mintai bantuan untuk menjalankan rencana Pak Arif tersebut? Yang untuk bantuan itu yang pertama tetap dari apa ya stakeholder sekolah dulu ya Bu. Mungkin dari karena ketika pembelajaran itu otomatis kita tidak bisa serta-merta hanya kita sendiri tetapi melibatkan warga sekolah. Jadi pertama saya ingin meminta izin dengan kepala sekolah, terus menyampaikan rencana ini kepada siapa guru-guru yang lain. Siapa tahu guru yang lain juga ternyata punya permasalahan yang sama. Kalau seperti itu kan kita bisa jalan bersama-sama, Bu. Terus satu lagi yang yang saya minta bantuan tuh yang karena di lingkungan saya kan banyak ini apa dari alumni guru penggerak Bu. Jadi saya juga akan lebih apa ya intens untuk sharing bagaimana cara pembelajaran yang baik, yang apa yang menyenangkan gitu, yang bisa benar-benar memfasilitasi anak Bu. Seperti itu Bu. Iya, baik ya Pak. Termasuk dari mulai tadi permasalahan yang sudah dihadapi oleh Pak Arif, terus rencana strategi yang akan dilakukan oleh Pak Arif, terus menemukan kriteria nanti keberhasilannya seperti apa begitu. Dari percakapan kita ini tadi Pak, eh, yang dapat Pak Arif simpulkan apa ini Pak? Dapat saya simpulkan itu apa ya Bu? Saya merasa apa ya ketika punya sebuah permasalahan atau sebuah apa kendala dalam melakukan pembelajaran kita itu butuh apa butuh teman sharing Bu, butuh Iya. teman sharing yang bisa apa ya bisa membantu kita untuk memecahkan masalah tersebut, meskipun teman-teman kita atau teman sharing kita itu tidak tidak membantu secara langsung, tetapi nanti kita yang akan eh, solusi itu nanti akan datang dari kita sendiri seperti itu, Bu. Iya. Jadi eh, seperti tadi yang saya sampaikan ya, yang dari awal pembelajaran saya kan masih itu yang kontekstual ya, dari kita anak saya bawa ke lapangan untuk mengamati, ternyata itu nggak berjalan maksimal, tetapi setelah saya sharing, saya bercerita sama ibu, ternyata kok saya bisa menemukan sebuah
solusi, yaitu saya menggunakan, oh baiknya saya menggunakan pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan apa ya, keinginan atau kemampuan atau apa ini dari siswa tersebut. Bu. Begitu, Bu. Oke, baik sekali insight atau wawasan dari Pak Arief terkait dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian memecahkan masalah. Bagaimana nih, Pak? Masih ada hal lain yang ingin diceritakan atau sudah menemukan nih? Saya sudah plong begitu, Bu. Ya betul Bu. Alhamdulillah ini Bu udah plong sekarang, sudah apa menemukan tadi ada solusi ketika masalah pembelajaran anak yang ketika pembelajaran di luar itu lari-lari, ketika mungkin nanti ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa anak-anak bisa benar-benar belajar sesuai dengan keinginan anak, dan itu bisa memerdekakan anak juga berarti Bu. Iya. Oke, Pak Arief, kalau sudah plong, berarti sesi percakapan kita kali ini sampai di sini dulu ya, Pak Arief. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya untuk sharing dengan saya Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Arief. Iya, Bu Yanti, Pak Arief, luar biasa ya. Ternyata Bapak Ibu guru di sekolah sini betul-betul sebagai teladan contoh. Bu Yanti, saya sebagai observer ada sedikit ya mungkin masukan buat Bu Yanti supaya kedepannya menjadi jauh lebih baik lagi ya. Siap, Bu. Ini sebagai bahan evaluasi Bu Yanti nantinya. Jadi gini Bu Yanti, ketika kita berbicara sama seseorang itu mungkin kita tidak sadar karena asik gitu ya, asik apa yang dibicarakan, asik dengan topiknya seperti itu ya. Tapi mungkin ada hal yang perlu sedikit diperhatikan, yaitu intonasi. Intonasi dalam arti di mana itu ada kalimat untuk bertanya atau kalimat untuk bercerita. Nah, saya menangkap dari, mohon maaf, cara bicaranya Bu Yanti itu masih sedikit mengambang. Jadi itu antara pertanyaan sama cerita gitu. Jadi nanti akhirnya Pak Arief sendiri mau menjawab kan kayak mikir gitu. Ya itu yang pertama. Jadi intonasi ya, intonasi dalam arti kalau kita bertanya kan tentunya di belakangnya kayak ada tanda tanyanya gitu. Atau agak marah berarti perlu dinaikkan nadanya gitu ya. Nah ini tadi saya melihat dari percakapannya Bu Yanti sama Pak Arief, Bu Yanti itu sedikit uh, kabur ya antara pertanyaan dengan Bu Yanti sedang bercerita seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa kalimat yang diulang-ulang. Nah, mau membuat pertanyaan ketika mohon ini. Jadi mungkin pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang kedua, kalimat awalnya jangan disamakan gitu. Jadi tidak semua pertanyaan itu diawali dengan ketika gitu ya, pengulangan kalimat ya. Terus berikutnya itu ya kadang kita menggunakan bahasa kan menyesuaikan dengan lingkungan di mana kita berada, mungkin kita akan berusaha menyesuaikannya. Kalau kita berada di lingkungan anak-anak, mungkin kita menggunakan bahasa anak-anak. Tapi ketika kita berhadapan dengan seorang pemimpin atau mungkin di lingkungan yang resmi, kita sedikit menggunakan bahasa resmi, yaitu yang kesekian. Nah, di sini ada kalimat Bu Yanti yang sedikit mungkin alangkah indahnya, alangkah baiknya bahasa itu sedikit diperhalus ya. Anak-anak berkeliaran contohnya. Nah, berkeliaran itu mungkin bisa diganti dengan oh anak-anak berlari-lari dengan bahasa yang lebih halus lagi seperti itu karena konotasi orang untuk menangkap kalimat kan terkadang berbeda karena kita kan tidak tahu hati orang ya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terlalu panjang juga. Jadi ya seperti tadi intonasi. Jadi
saya tidak tahu apakah Bu Yanti itu sedang bercerita, apakah sebetulnya sedang membuat suatu pertanyaan. Ya, jadi seperti itu evaluasinya, kemudian pengulangan, jadi jangan diulang-ulang, jadi kalimat itu tidak sedikit panjang. Nah, jadi kalau pertanyaan itu kan kita ambil poin-poin pentingnya ya, kalimat intinya, nah kemudian dikembangkan sedikit. Oke, Bu Yanti, kira-kira dari evaluasi dari saya itu apa yang bisa dikembangkan dari Bu Yanti? Ya, terima kasih ya Bu sebelumnya atas evaluasi yang sudah diberikan oleh Bu Cici. Dapat membantu sekali untuk saya sebagai pembelajaran saya untuk menjadi coach yang lebih baik lagi ketika saya mendampingi calon guru penggerak nantinya. Dan yang akan saya kembangkan dari diri saya, berarti nanti saya akan belajar terkait dengan intonasi, terus saya akan belajar untuk keterampilan saya dalam membuat pertanyaan supaya lebih bisa efektif. Kemudian saya akan berlatih tentang public speaking saya supaya lebih baik lagi ketika mendampingi guru penggerak nantinya, begitu Bu. Iya, jadi tindak lanjut ke depannya yang Bu Yanti harapkan itu seperti apa? Ya, yang saya harapkan nantinya saya itu dapat menjadi coach yang baik, lebih baik dari ini, karena ilmu coaching itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya, begitu ya. Tidak hanya untuk rekan guru, tetapi juga untuk murid kita, begitu Bu. Sehingga saya juga berharap ilmu coaching ini tidak hanya sekedar ilmu praktik yang kita terapkan di sini, tetapi akan kita bawa nanti dalam kehidupan keseharian kita di dalam dunia pendidikan supaya kita tetap menjadi agen transformasi pendidikan yang lebih baik, begitu Bu. Mantap, luar biasa. Kira-kira apa yang Bu Yanti lakukan hal seperti itu ada dukungan enggak? Atau hambatan? Untuk hambatannya paling di waktu ya, Bu. Jadi ketika saya harus berlatih lagi, terus kemudian saya harus mencari referensi lain tentang ilmu coaching, saya harus melihat video coaching orang-orang yang ahli begitu. Hambatan saya ada di waktu karena memang kebanyaknya aktivitas di luar mengajar di sekolah, kan juga ada tugas lain begitu ya, Bu. Jadi ini yang menjadi tantangan saya. Terus apa perasaannya Bu Yanti setelah belajar belajar coaching hari ini? Ya. Perasaan saya senang karena mendapatkan ilmu baru lagi tentang coaching. Saya dapat berlatih menjadi coach lagi, mengeksplor diri, bagaimana supaya bisa menjadi coach yang baik, menggunakan teknik coaching yang baik. Terus saya juga semangat, Bu, merasa semangat karena eh, ini kan berbeda dari praktik coaching yang kemarin. Kita mendapatkan ilmu dari observer juga, kita bisa saling berbagi pengalaman dengan observer, terus mendapat masukan dari observer juga. Begitu Bu perasaan saya. Oke, nah sekarang sama Pak Arif, apa perasaannya setelah bercerita sama Bu Yanti? Rasanya senang Bu. Yang pasti karena apa? Ketika ini saya mendapatkan pencerahan ya untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi eh, mer- yang tadinya awalnya mempunyai beban bagaimana cara pembelajaran yang baik dengan anak-anak dengan setelahnya adanya sesi ini saya merasa lebih apa oh ternyata saya sudah menemukan solusi untuk pembelajaran tersebut Bu. Jadi merasa senang dan ingin segera diterapkan di kelas Bu. Amin, amin. Semoga bisa terwujud ya Pak Arif, Bu Yanti, Amin. sukses untuk semua. Ya, jadi hari ini saya sebagai observer
sedikit mengevaluasi untuk Bu Yanti sama Pak Arif, Bapak. Di dalam pembelajaran coaching itu bukan hanya kita belajar untuk berbicara, untuk membuat suatu pertanyaan, tapi juga di situ kita belajar bagaimana kita sebagai coach menahan diri untuk bisa mendengarkan. Ya, jadi tadi ada sedikit dari Bu Yanti nyelok itu apa pembicaraan. Seharusnya sebagai seorang coach kan mendengarkan dulu penjelasan dari si coach. Ya, jadi diusahakan ya kita memang harus sabar ya kalau memang kita lagi fokus sama lawan bicara kita ya seperti itu. Kemudian pertanyaan itu jangan menjebak. Jadi pertanyaan menjebak artinya mau menjawab itu Pak Arif mikir dulu. Pertanyaan. Jadi ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Ya, semoga untuk pembelajaran hari ini kita sama-sama bisa saling belajar, saling melengkapi. Kedepannya bisa kita membawa putra-putri kita untuk belajar lebih merdeka lagi tentunya ya, lebih baik lagi. Oke, selamat untuk Bu Yanti, Pak Arif. Selamat beraktivitas, semoga sukses. Jangan pantang menyerah apapun itu, insya Allah tetap semangat, sukses untuk semua. Ya, oke, saya kira-kira Terima kasih Bu dulu, Cici. karena ada kegiatan lain, jadi mungkin lain waktu bisa berjumpa lagi. Ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.